Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Engkau telah menghimpunkan kami dari segala aktivitas kami pagi hari ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami, Engkau memberikan kami hidup yang baru di hari ini Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang baik Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh memiliki Allah yang baik, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Allah yang selalu menyertai kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi fondasi dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, dan juga ilmu Tuhan, dan juga pengetahuan hikmat, sehingga kami gak gampang untuk disesatkan, sehingga kami gak gampang untuk jatuh bangun dalam kecemasan, ketakutan, dan khawatir, dan lain sebagainya Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah, firman-Mu adalah kekuatan Allah Bapa. Biarlah Tuhan hati kami pagi hari ini mau terbuka. Biarlah fokus pikiran dan hati kami, terutama jiwa dan roh kami Tuhan, mau fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang akan kami baca, itu akan memerdekakan kehidupan kami, akan memerdekakan roh kami Tuhan, jiwa kami, sehingga kami boleh bebas Tuhan dari segala khawatir, dari segala beban, dari segala apapun Tuhan yang kami alami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, menyertai kami semua Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mau sambut firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom ya. Saya merindukan hari ini memang ya. Harusnya minggu kemarin, tapi minggu kemarin saya minta Mbak Nina untuk khotbah aja gitu ya. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa ya. Saya melihat ruangan ini penuh Bapak Ibu ya. Dan saya percaya malaikat Tuhan hadir di sini juga bersorak-sorak bersama kita saat kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Ya, dan saya percaya Bapak Ibu ada satu sosok ya yang gak jauh dari kita, yang bersama-sama dengan kita, yang sangat sukacita ketika kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu, saya percaya ya pagi hari ini Tuhan kasih kesempatan sama kita ya untuk kita bisa datang ke sini memuji memuliakan nama Tuhan dan juga sama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Temanya ini bagi saya sangat dalam ya. Bagi saya temanya sangat dalam. Ya, temanya pagi hari ini adalah memiliki sikap hati ya, memiliki sikap hati untuk hormat dan takut akan Tuhan Yesus, bukti bahwa kita taat dan mencintai Tuhan Yesus. Apa Bapak Ibu? Memiliki sikap hati yang takut dan hormat akan Tuhan Yesus. Itulah bukti bahwa kita taat dan mencintai Tuhan Yesus. Ya, banyak orang Bapak Ibu ya setiap dikasih kesempatan untuk melayani, mereka melayani. Setiap dikasih kesempatan untuk apapun mereka suka Bapak Ibu, untuk kegiatan-kegiatan rohani. Tapi ketika dicek hatinya Bapak Ibu, apakah benar-benar seseorang itu benar-benar memiliki sikap hati yang takut dan taat sama Tuhan Yesus? Belum tentu Bapak Ibu. Ya, karena banyak sekali apapun yang kita lakukan tanpa kita sadari Bapak Ibu, itu semua banyak rutinitas. Ya, banyak hal-hal yang kita lakukan itu karena tugas dan tanggung jawab, banyak rutinitas dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini saya mau berbicara tentang sikap hati yang takut dan hormat akan Tuhan Yesus. Itu penting sekali Bapak Ibu dalam kita mengiring Tuhan Yesus sampai pada Maranatha Tuhan menjemput kita. Ya, hormat dan takut akan Tuhan ini adalah, saya percaya Bapak Ibu, kita bisa hormat dan takut akan Tuhan itu bukan karena kekuatan kita. Ya, itu karena buah dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Ya, itu adalah buah dari Roh Kudus. Ya, karena
untuk kita takut dan hormat akan Tuhan itu butuh kerendahan hati, butuh hati yang diubahkan, yang diproseskan step by step, Bapak Ibu. Nggak bisa seponyong-ponyong orang itu hidupnya takut dan hormat akan Tuhan, itu nggak bisa. Ya, mungkin diproses, Bapak Ibu, ya, dikasih masalah sampai dia, ya ampun kok nggak selesai ya, ampun kok kayaknya nggak bisa ya. Dan akhirnya dia sadar bahwa hidup ini nggak bisa cuma ditangani sendiri, nggak bisa pakai pikiran sendiri, kekuatan sendiri. Ada satu pribadi yang lebih besar daripada dirinya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi hormat dan takut akan Tuhan adalah hasil dari buah Roh Kudus. Ya, artinya apa? Saya percaya orang yang punya sikap hati hormat dan takut akan Tuhan itu memiliki satu kerinduan setiap hari, Bapak Ibu. Saya nggak bicara Bapak Ibu meluangkan waktu 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk saat teduh, untuk doa, nggak seperti itu juga. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin full timer di gereja, setiap hari di gereja, mungkin Bapak Ibu bisa ya doa sepanjang hari karena full timer. Ya, jadi buah dari Roh Kudus yang tampak di dalam hidup kita, dan inilah adalah karakter dari Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu satu pribadi, Bapak Ibu, ya, yang selalu di pagi-pagi buta sebelum matahari terbit, ya, dia itu mungkin jam 4 atau jam 3 gitu ya, jam 4 atau jam 3, mungkin murid-muridnya masih tertidur lelap, tapi Tuhan Yesus mencari Bapaknya, ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu menundukkan hatinya, Bapak Ibu, menghormati Bapaknya, menghormati, benar-benar memiliki sikap hati yang luar biasa. Ya, ketika kita baca firman Tuhan, itu semua teladan-teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, kita baca sama-sama, Bapak Ibu, ya, yang mendasari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca sama-sama di Amsal pasal 3 ayat 5 sampai ke 7. Nanti mungkin Mas Enos bisa bantu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kita baca sama-sama ya, supaya Bapak Ibu fokus dan nggak ngantuk ya. Oke, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya. Jadi Amsal Salomo ini luar biasa sekali, Bapak Ibu, ya, penuh hikmat dan luar biasa. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ini adalah satu wejangan, satu nasihat, Bapak Ibu, dari Salomo. Ya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa? Karena manusia itu, Bapak Ibu, kalau suka memakai logikanya dan gak memakai imannya, iman itu kadang-kadang gak pakai logika, Bapak Ibu. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang supranatural yang kita alami setiap hari itu di luar logika. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, kita doakan teman kita, tiba-tiba teman kita sembuh, padahal dokter memvonis mungkin sakitnya bisa berbulan-bulan. Ya, kenapa? Karena iman. Ya. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Hati-hati, Bapak Ibu, ketika kita merasa diri kita cukup, ya, kita merasa diri kita sudah nggak perlu baca firman Tuhan, aku sudah benar, aku sudah tahu. Hati-hati, Bapak Ibu, kita akan gampang untuk merasa cukup, itu kita akan gampang sombong rohani. Katakan sombong rohani, Bapak Ibu. Sombong rohani ini bahaya, ya. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kita nggak akan bisa menjauhi kelemahan-kelemahan kita, kejahatan-kejahatan kita, kalau kita nggak punya sikap hati yang takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Makanya penting sekali pagi hari ini saya menekankan untuk kita hidup takut dan hormat akan Tuhan, karena itu kuncinya, Bapak Ibu. Kunci untuk kita mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan segala sukacita surgawi, kalau punya sikap hati yang takut dan hormat akan Tuhan. Ya, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulangmu. Amin, Bapak Ibu. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu yang duduk di sini, ya, yang merasa tulangnya kok capek sekali, yang merasakan hatinya, pikirannya pening dan lain sebagainya, Bapak Ibu baca firman Tuhan ini, ya, baca di rumah, ya, Bapak Ibu catat Amsal 3 ayat 5 sampai 7. Ketika Bapak Ibu sakit atau ketika Bapak Ibu mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakan, Bapak Ibu perlu catat ayat ini, ya. Kita coba flashback, Bapak Ibu, dari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ya.
ada ciptaan Tuhan Bapak Ibu, ya, yang menurut saya ini ciptaan yang sebenarnya cukup luar biasa dan spektakuler, ya. Pribadi ini memimpin, ya, pasukan-pasukan untuk menyembah Tuhan, ya. Bahkan menyembah Tuhan itu di apa ya? Ciptaan Tuhan yang karunia-Nya luar biasa, ya. Salah satu, nah ini Bapak Ibu perlu tahu ya, tema kita berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Salah satu malaikat yang paling kuat, ya, pemimpin paduan suara di surga Bapak Ibu, ya, memimpin para malaikat yang lain dan paling dekat dengan tahta Tuhan, ya. Siapa namanya? Lucifer, ya. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya Lucifer, ya. Ya, leadershipnya luar biasa, ya, bukan memimpin manusia tapi memimpin para malaikat Bapak Ibu, ya. Namun ya Bapak Ibu, akhirnya kita tahu apa Bapak Ibu, Lucifer ini memberontak, ya Bapak Ibu. Lucifer ini memberontak dan diusir dari surga bersama para pengikutnya. Gak main-main Bapak Ibu, pengikutnya yang diusir dari surga itu ada seperempat, ya, seperempat malaikat itu diusir dari surga. Jadi Lucifer ini jago untuk memprovokasi, ya. Jadi Lucifer ini gambaran dari apa Bapak Ibu? Dari setan atau iblis, ya. Sukanya iblis Bapak Ibu adalah memberontak, sama seperti kita. Ketika kita baca firman Tuhan, kita tahu ini adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Tapi Bapak Ibu, roh kita itu kadang-kadang memberontak, jiwa kita, daging kita itu memberontak Bapak Ibu, ya. Kita tahu ini kebenaran tapi kita memberontak, ya. Kenapa? Karena hati kita nggak setiap hari dilatih untuk tunduk dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu tahu karunia yang dialami, yang dimiliki Lucifer itu nggak semua malaikat dipercaya, tapi Lucifer dipercaya Bapak Ibu. Kita akan baca sama-sama referensi tentang kesombongan dan pemberontakan satu sosok ini dan akhirnya mempengaruhi banyak manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu. Ya, ketika Bapak Ibu marah-marah, Bapak Ibu tahu siapa yang membuat saya memberontak, siapa yang membuat saya benar-benar marah terus-menerus. Ya, pagi hari harusnya bersuka cita, merasakan damai sejahtera, tapi pagi hari merasakan memikirkan utang. Siapa yang merasakan kayak gitu? Ya, nah itu sebenarnya tipu muslihat dari Lucifer. Ya, kita lebih banyak melihat masalah kita daripada melihat kebaikan Tuhan. Itu juga siasat dari Lucifer. Kita baca sama-sama Bapak Ibu di Yesaya 14 ayat 12. Ya, Yesaya 14 ayat 12. Ya. 1, 2, 3. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Terus, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Lanjut. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini Bapak Ibu, ini pribadi Lucifer, ya. Dia dikasih kepercayaan sama Tuhan Allah di surga untuk memimpin para malaikat memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan heran kalau suatu saat Bapak Ibu melihat ada hamba Tuhan yang luar biasa spektakuler, penyembuhan, mujizat dan lain sebagainya, tiba-tiba jatuh dalam dosa, macam-macam dosa apapun. Kenapa? Karena sebenarnya pribadi atau mungkin hamba Tuhan ini adalah pribadi yang baik. Tapi kenapa? Tapi Lucifer ini jago Bapak Ibu, ya, jago untuk melihat celah-celah manusia, ya, termasuk saya, termasuk Bapak Ibu. Lucifer ini memiliki satu sikap hati Bapak Ibu yang tanpa disadari terus-menerus ya dikasih kedudukan, dikasih macam-macam, akhirnya apa? Sombong rohani, ya, dan akhirnya enak banget ya, semua ngikutin saya, semua jadi benar-benar kelihatan Bapak Ibu ada kuasa, ada satu kepercayaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu akhirnya apa? Lucifer ini lupa bahwa dia ini mendapatkan mandat dari Tuhan Yesus untuk memimpin para malaikat untuk memuji memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya. Malah mikirnya Bapak Ibu apa? Ingin menyamai apa dulu yang terakhir ya? Awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi. Nah ini Bapak Ibu, ya.
Jadi kejatuhan Lucifer itu menyamai yang maha tinggi. Ya, kesombongan dan keinginan untuk berkuasa membuatnya memberontak terhadap Allah. Jadi hati-hati kalau kita memiliki sikap hati yang tamak, Bapak Ibu. Ya, sikap hati yang tamak ini adalah sikap hati yang ingin berkuasa. Nah, kita ingin menguasai kantor kita ingin menguasai macam-macam, ya. Dan akhirnya kita jatuh dalam dosa yang sama, ya. Memberontak terhadap Allah dan meyakinkan sepertiga malaikat, Bapak Ibu, ya, untuk bergabung memberontak juga, ya. Dan akhirnya kalau Bapak Ibu baca di Wahyu, Allah dengan cepat menghukum Lucifer dan para pengikutnya, Bapak Ibu, ya. Nanti baca sendiri di rumah, ya. Wahyu pasal 12, Bapak Ibu bisa lihat nanti Wahyu pasal 12, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di rumah, Wahyu pasal 12 itu pecahlah perang di surga, Bapak Ibu, ya. Mikael, ya, malaikat Mikael, Bapak Ibu, ya, ini malaikat yang luar biasa sekali, digambarkan sebagai malaikat penolong, ya. Malaikat Mikael dan para malaikatnya berperang melawan naga tua itu, ya. Naga tua itu adalah Lucifer, Bapak Ibu, ya. Jadi mereka melawan, namun mereka ini naga tua, ya, Lucifer dan juga para pengikutnya mencoba melawan Mikael dan para malaikat yang tetap tunduk hormat akan Tuhan, tapi kalah, Bapak Ibu, ya. Dan akhirnya mereka kehilangan tempat di surga, dilemparkan di bumi, Bapak Ibu, beserta para malaikatnya memberontak bersama dia, ya. Jadi Lucifer ini adalah musuh utama Tuhan dan juga kita. Musuh utama Tuhan dan juga manusia. Kita perlu tahu, Bapak Ibu, yang musuh utama kita itu adalah Lucifer dan para pengikutnya, para malaikat-malaikat yang memberontak juga, ya. Ketika dilempar di bumi, Bapak Ibu, ya, disebutnya adalah apa? Satan, gitu ya. Jadi pagi hari ini kita diingatkan, Bapak Ibu, untuk memiliki sikap hati yang hormat. Hormat itu nggak bisa pas ada Tuhan, ya, pas di gereja, Bapak Ibu memiliki sikap hati yang hormat, butuh diam tenang, itu sikap hati yang hormat. Tapi pas keluar ibadah, Bapak Ibu lupa, ya ampun Tuhan, harusnya saya menjaga hati saya itu terus hormat, ya, hormat sepanjang jam, sepanjang waktu, sampai akhirnya malam berubah jadi pagi berubah jadi malam, kita memiliki sikap hati yang hormat, ya, takut akan Tuhan, ya, sehingga kita bisa taat, bisa setia dan lain sebagainya, Bapak Ibu, ya. Dan jiwa kita nggak gampang untuk memberontak, ya. Penting sekali pagi hari ini kita perlu tahu karunia yang luar biasa seperti yang dialami sama Lucifer jika tidak disertai dengan karakter-karakter ilahi, Bapak Ibu, ya. Untuk hormat dan takut akan Tuhan itu menyebabkan Lucifer jatuh dalam kesombongan. Kalau pada pagi hari ini mungkin Bapak Ibu punya talenta, punya karunia untuk menyembuhkan, untuk mendoakan seseorang, ya. Tapi kalau nggak disertai sikap hati yang benar, akhirnya kita bisa sombong, Bapak Ibu. Kita bisa jatuh dalam berbagai keinginan kita, ya. Iblis dan Lucifer termasuk para pengikutnya, Bapak Ibu, itu akan mengintimidasi kita, ya, membisikkan kita, Bapak Ibu, ya, terus menerus, ya, untuk menyuarakan suara-suara negatif. Kira-kira apa, Bapak Ibu, yang sering kadang-kadang kita dengar, ya, kalau kita ingin mencapai satu harapan, satu cita-cita, baik dalam kuliah, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, ada suara-suara sumbang yang keluar. Wis salah, ini cukup. Nanti kalau kamu terlalu lebih, nanti akan gagal, ya. Gak akan sanggup. Nah, itu suara-suara negatif, Bapak Ibu, ya. Gak bisa, ya. Timbul perasaan-perasaan yang akhirnya perasaan gak enak, ya. Harusnya perasaan yang penuh dengan sukacita bahagia, tapi perasaannya diganti dengan takut, cemas, malu, dan minder. Hati-hati, Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu banyak takut, cemas, malu, dan minder, ya, bahkan gak percaya diri, itu bagian dari siasat dari Lucifer, ya. Kalau Bapak Ibu dikasih kesempatan nanti sama Bu Daud untuk sharing, ya, entah itu di iCare atau apapun, itu kesempatan, Bapak Ibu, ya, kesempatan untuk Bapak Ibu sharing, untuk ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Sehingga apa? Ketika kita melihat bahwa oh iya, ya, bahwa diri kita ini sebenarnya luar biasa di hadapan Tuhan, tapi kita diintimidasi terus, Bapak Ibu, sama Lucifer, sama iblis ini untuk kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu gak akan bisa, ya, dan lain-lain. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu, segera hampiri siapa, Bapak Ibu? Hampiri Tuhan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ada suara-suara negatif yang mungkin hari-hari ini
Bapak Ibu, ya mempengaruhi Bapak Ibu, ya di rumah kok sumpek, ya keluar rumah masih sumpek, ya kadang-kadang Bapak Ibu, ya di kerjaan juga sumpek, apalagi ngelihat bos tambah sumpek gitu ya. Nah sebenarnya yang sumpek bukan di sekeliling kita, yang sumpek itu siapa Bapak Ibu? Hati kita, ya sudah terlalu gelap, terlalu macam-macam sampah-sampah dimasukkan, dan yang ketawa adalah pribadi hati Bapak Ibu, Lucifer, ya setan. Jadi penting sekali untuk ketika kita mendengarkan suara-suara negatif, kita perlu segera menghampiri hadirat Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Ya, penting sekali untuk kita selalu dekat sama hadirat Tuhan, ya. Berkonsultasi baik dalam bisnis atau pekerjaan, ya. Kalau mau sukses kita harus berkonsultasi sama mentor kita atau sama siapa yang lebih sukses dari kita berkonsultasi, tanya Bapak Ibu. Ya, dalam hal kerohanian jatuh bangun kita berkonsultasinya sama siapa? Kalau sama teman kita, kadang-kadang Bapak Ibu, teman kita ini bukan memotivasi kita, tambah menyukurkan kita, ya, tambah pokoknya bikin kita tambah stres gitu ya. Berjaga-jaga terhadap keinginan hati, Bapak Ibu. Jadi Yesus pernah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ya. Allah berfirman tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, yang melalui Salomo, ya, karena dari situlah ya terpancar kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya. Berjaga-jagalah terhadap keinginan hati, Bapak Ibu. Kenapa? Hati kita ini nggak bisa dikontrol, ya. Contoh, Bapak Ibu sudah punya barang A, ya, habis itu dapat berkat lagi, harusnya nggak butuh, tapi Bapak Ibu tambah barang B, dapat berkat lagi tambah barang C dan seterusnya. Kenapa? Karena menuruti keinginan hati, tapi nggak menuruti kebutuhan, ya. Ketamakan, kerakusan, ingin cepat diakui, ingin cepat kaya, ya, dan mengejar semua itu dikira mengejar bisa mendapatkan kebahagiaan, tapi kenyataannya Bapak Ibu, bahagia nggak seperti itu. Yang Tuhan ajarkan adalah ketika kamu mau bahagia, kamu duduk diam seperti Maria. Ya, Maria itu Bapak Ibu duduk diam di bawah kaki Yesus dan merasakan bahagia yang luar biasa, ya. Jadi kalau Bapak Ibu hari-hari ini, ya, termasuk saya beberapa hari yang lalu, Bapak Ibu, waduh, namanya hidup pasti punya tantangan hidup, ya, entah itu kesehatan, entah itu finansial, entah itu apapun Bapak Ibu, ya, seringkali Bapak Ibu yang kotor, ya, itu bukan orang lain, tapi mata rohani kita, Bapak Ibu. Yang kotor itu mata rohani kita, sehingga kita gampang dibutakan sama Lucifer untuk melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Contoh, Bapak Ibu mungkin hari-hari ini punya hutang sampai ratusan juta, ya. Kalau Bapak Ibu pengusaha punya hutang di bank itu biasa. Habis itu hari-hari ini Bapak Ibu lihat berita di televisi, aduh kok resesi, kok perang gak mari-mari, gejolak ekonomi dan lain sebagainya. Harusnya bangun pagi, Bapak Ibu bangun pagi mengucap syukur, ya, melihat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini aku telah bangun dengan baik, ya, aku bisa bernafas, aku bisa sehat. Tapi Bapak Ibu akan lupa sama semua itu. Kenapa? Karena kita akan diingatkan sama setan, kamu punya tagihan loh, kamu punya musuh loh, ya, hati-hati loh, kamu nanti diserang dan terus Bapak Ibu, ya, terus. Makanya kalau ada suara-suara seperti itu, hampiri kata Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Jadi bukan orang-orang di sekeliling kita, ya, yang kita salahkan atau kita cari kambing hitam, Bapak Ibu, ya. Jadi tugas kita, Bapak Ibu, adalah kita menjaga hati kita, ya. Jadi untuk menjaga hati bukan tugasnya Bu Daud, ya, bukan tugasnya Pastor Iren, ya, bukan tugasnya saya, bukan tugasnya suami, istri ataupun anak. Itu tugas kita sendiri, ya. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, ya. Makanya Tuhan Yesus selalu mengatakan, Bapak Ibu, berdoalah setiap saat dan berjaga-jagalah, sebab musuhmu adalah siapa Bapak Ibu? Iblis. Seperti singa yang mengaum-ngaum dan menunggu kita marah, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu marah, ketika Bapak Ibu stres, ketika Bapak Ibu kecewa, ketika Bapak Ibu patah hati, khawatir, takut,
iblis masuk Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Ibu bersyukur ya, bisa merasakan kebaikan Tuhan ya, Bapak Ibu akan kuat. Kenapa? Karena Bapak Ibu lebih melihat Tuhan lebih besar daripada segala masalah. Urutan untuk kita, urutan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ya, urutan proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita ketika kita mau untuk terus diproses, dibentuk sama Tuhan. Yang pertama ya, kalau Bapak Ibu baca ya, itu di Mazmur Bapak Ibu ya, yang pertama harus siap untuk ditanam. Masih ingat Bapak Ibu, beberapa bulan yang lalu saya pernah menceritakan tentang firman Tuhan ini Bapak Ibu. Seseorang harus mau untuk ditanam ya, ditanam Bapak Ibu ya, ditanam ya, apalagi kalau ditanam sama Tuhan, percayalah, ditanam sama Tuhan itu gak ditaruh di tempat yang kering, pasti di sampingnya ada sungai. Sungai itu apa Bapak Ibu? Sungai hidup. Sungai hidup kita siapa? Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu menyadari kita punya Roh Kudus, maka hidup kita gak kering. Ada amin? Ya, kalau Bapak Ibu punya saat teduh, mau ditanam sama Tuhan, Bapak Ibu percayalah, Bapak Ibu gak akan merasakan kering. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Yang pertama, Bapak Ibu harus mau untuk ditanam sama Tuhan. Ditanam Bapak Ibu ya. Setelah itu apa? Ketika sudah ditanam, Bapak Ibu dialiri sama Roh Kudus, menghasilkan buah pada musimnya. Semua itu ada musimnya ya. Kalau hari ini musimnya lagi paceklik mungkin ya. Kalau orang Jawa apa ya Bapak? Paceklik gitu ya. Musimnya hari ini paceklik, mungkin paceklik kesehatan, paceklik keuangan, paceklik apapun. Bapak terus untuk mau ditanam sama Tuhan ya, jangan mau memberontak Bapak Ibu, terus saja ditanam sama Tuhan dan rasakan rohnya yang kudus menguasai kita, yang memimpin kita dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu ya, dan menghasilkan buah pada musimnya. Dikatakan dalam firman Tuhan, tidak layu daunnya ya, yang diperbuatnya berhasil ya, tapi nggak bisa melewati step yang pertama, yaitu ditanam. Ditanam itu apa Bapak Ibu? Ya, ditanam itu adalah merenungkan kebenaran firman Tuhan baik siang maupun malam, sehingga apa? Setiap hari Senin kita menang dalam hari itu, hari Selasa kita menang dalam hari Selasa, hari terus dan seterusnya. Bapak Ibu akan menang. 30 hari menang, 90 hari menang, lama-lama kita akan seperti Yesus. Ada amin Bapak Ibu? Ya, Paulus itu bisa kuat. Saya percaya Paulus itu merenungkan firman Tuhan gak cuma hari Minggu tok, tapi Senin dia tahu bahwa dia harus kerja, dia harus mungkin berdagang, berbisnis, tapi dia tahu bahwa bekerja, berdagang, berbisnis ini adalah melayani Tuhan. Apapun yang kita lakukan melayani Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Jadi dimanapun kita berada, Bapak Ibu itu menyembah memuji Tuhan dalam pekerjaan Bapak Ibu ya, sehingga apa? Kita gampang untuk, oh iya, aku hari ini belum merenungkan firman Tuhan, aku mau baca deh 1 ayat 2 ayat, gak apa-apa Bapak Ibu, malam mau tidur supaya kita dikuatkan ya. Jangan sampai Bapak Ibu ya, kita ahli dalam banyak hal Bapak Ibu, sama seperti gambaran tadi di Lucifer tadi ya. Lucifer ini ahli dalam banyak hal ya, memimpin paduan suara ya, menggerakkan malaikat Bapak Ibu, bahkan menggerakkan malaikat untuk memberontak pun bisa ya. Punya karunia hebat ya, tapi sikap hati kita nggak baik ya, tidak hormat dan tidak takut sama Tuhan Yesus. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya, kita perlu cek pada pagi hari ini, termasuk saya yang ngomong di depan ini Bapak Ibu. Saya perlu cek hati saya ini cuma mencintai Tuhan atau plus mencintai takut dan hormat. Kalau cuma mencintai Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua duduk di sini pasti mencintai Tuhan. Kalau nggak mencintai Tuhan, Bapak Ibu mending ke pasar aja, mending ke mall aja ya, tapi ditambah Bapak Ibu mencintai Tuhan dan takut dan hormat supaya kita nggak jatuh seperti Lucifer. Ada amin Bapak Ibu ya. Kadang-kala ya Bapak Ibu, termasuk saya Bapak Ibu yang berada di tempat ini ya, di ibadah kita Bapak Ibu, kita bisa alim dalam ibadah ya, kita bisa seperti malaikat Bapak Ibu ya. Dalam ibadah alim, di luar ibadah apa Bapak Ibu kebanyakan lalim ya, ini bahasa konotasinya gitu ya. Dalam gereja suka berdoa, minta doa berkat ya, dalam gereja itu suka berdoa. Apalagi Bapak Ibu kalau Bu Daud pas mau selesai
persembahan gitu ya. Habis itu pengumuman, setelah itu doa berkat. Saya lihat Bapak Ibu semua tangan diangkat tangan gitu ya. Kenapa? Karena memang manusia itu suka dapat doa berkat ya. Di luar gereja Bapak Ibu ya, di dalam gereja kita suka berdoa, suka dapat doa berkat, tapi di luar gereja kita selalu suka untuk melakukan, kita berdosa, melakukan dosa ya. Kenapa? Karena itu hal-hal yang nyaman yang iblis sudah tanam dalam diri kita dari bayi sampai sekarang Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, anak saya yang paling kecil itu waktu itu mungkin usianya mungkin 3 tahun atau 4 tahun gitu ya. Ketika jago bicara Bapak Ibu, waduh, saya kaget ya. Ini padahal saya sudah doakan ini menjadi hamba Tuhan yang setia, melayani, saya serahkan. Tapi Bapak Ibu dalam ibadah ya, nggak tahu belajar dari siapa gitu ya. Dalam ibadah Bapak Ibu pas masuk ini lari-lari lucu Bapak Ibu ya, langsung keluar dari mulutnya janjimu gitu ya. Jadi anak saya kecil itu ya. Bapak Ibu perlu tahu ya, dari kecil kita sudah ditanam sama iblis, sama Lucifer. Itu segala sesuatu yang negatif, dosa-dosa itu sudah ada dalam manusia. Kenapa? Karena memang kejatuhan Adam pertama kali itu juga dari Lucifer. Siapa naga itu Bapak Ibu? Siapa yang mempengaruhi si Adam? Yaitu Lucifer. Ya, Adam itu sudah dekat sama Tuhan, setiap hari berada di dalam taman Eden, itu pun masih bisa jatuh. Ya. Jadi bayangkan kalau Bapak Ibu jauh dari hadirat Tuhan, seberapa cepatnya kita dibuat jatuh sama iblis Bapak Ibu. Bisa bayangkan Bapak Ibu ya, Adam yang dekat sama Tuhan aja bisa ditarik Bapak Ibu ya, bisa melakukan dosa Adam dan Hawa. Di gereja baca Alkitab, di luar gereja suka alkohol ya. Kita tahu bahwa alkohol itu nggak baik untuk kesehatan ya. Di luar gereja kadang kita suka Tuhan, kok saya masih belum bisa lepas dari rokok gitu ya. Tapi kita sebenarnya tahu Bapak Ibu ya, bahwa ketika kita merokok terus, sel-sel kita akan menua lebih cepat daripada usia kita ya. Saya masih punya banyak sahabat Bapak Ibu ya, ketika dia melayani ya, baik di mimbar Bapak Ibu ya, melayani di mimbar, melayani sebagai majelis ya. Setelah selesai pelayanan, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Merokok. Kenapa? Karena nggak bisa meninggalkan kebiasaan lamanya. Ini yang ditanam sama iblis Bapak Ibu ya. Bahkan akhirnya keluar banyak pembenaran, nggak apa-apa, ini kan jangan lihat ini cuma kecil dan sebagainya gitu Bapak Ibu. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya semua itu siasat dari iblis. Mari kita menjadi orang yang penuh dengan kebaikan, yang punya karakter seperti yang tema tadi ya, hormat dan takut akan Tuhan. Kita perlu sadari Bapak Ibu, kita diciptakan Tuhan ya, dan sudah ditebus dengan darahnya yang mahal ya, dan rohnya yang kudus itu sudah tercurah bagi orang-orang yang sudah diselamatkan. Kalau Bapak Ibu hari ini percaya sama Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu kita semua sudah diselamatkan sama Tuhan Yesus. Bukan hanya itu Bapak Ibu, kita dapat berkat yang luar biasa yang akan menyertai kita sampai Maranatha, sampai kita dipanggil Tuhan, yaitu Roh Kudus. Tapi kadang-kala iblis akan melupakan itu semua ya, dan kita akan fokus sama diri kita, sehingga ketika Bapak Ibu jatuh bangun, Bapak Ibu lupa bahwa kita punya penolong yang hidup, yaitu Roh Kudus ya. Jadi kita sudah dikasih Roh Kudus ya, diberikan untuk kita, bukan untuk hidup dalam kegagalan-kegagalan setiap hari kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus gak suka kita gagal ya, Tuhan Yesus gak suka kita disebut pecundang ya, dan akhirnya kita menyerah Bapak Ibu dalam kehidupan ini ya. Namun Tuhan Yesus ingin kita menjadi seorang pemenang seperti Kristus yang sudah menang di atas kayu salib. Amin Bapak Ibu ya. Bahkan Paulus mengatakan kita lebih daripada pemenang. Walaupun saat Bapak Ibu mencintai Tuhan Yesus ya, bahkan cinta Bapak Ibu sama Tuhan Yesus gak berkurang ya, tapi Bapak Ibu kita masih bisa mempermalukan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ada satu pribadi singa itu Bapak Ibu yang menunggu kapan kita lemahnya, kapan kita lengahnya Bapak Ibu ya, sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan bodoh ya.
Kalau Bapak Ibu lihat beberapa fenomena-fenomena di Surabaya, ya ada hamba-hamba Tuhan yang besar, Bapak Ibu, tapi jatuh bangun dalam hal-hal yang nggak masuk akal. Bapak Ibu jangan kaget. Kenapa? Karena manusia itu jadi dirinya, daging kita itu lemah, Bapak Ibu, ya. Dan tanpa disadari, iblis itu sudah menanam hal-hal yang buruk itu dari kita kecil sampai dewasa, Bapak Ibu. Tapi kalau kita menyadari, Bapak Ibu, bahwa kita punya Roh Kudus dan kita harus dekat sama firman Tuhan, dekat sama hadirat Tuhan, kita nggak akan jatuh seperti Lucifer, ya. Jadi jangan sampai kita salah, Bapak Ibu, dalam setiap hari yang kita lakukan untuk menyusun apa-apa yang kita harus lakukan. Contoh, Bapak Ibu, kita menyusun prioritas hidup kita ini bagus sekali, ya. Cek apa kira-kira prioritas hidup Bapak Ibu, ya. Apakah prioritas hidup Bapak Ibu yang pertama, saya ingin kaya. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Saya ingin punya mobil. Yang ketiga, saya ingin punya rumah yang bagus. Ya, biasanya mama-mama itu seperti itu, ya. Kalau bapak-bapak, saya ingin punya mobil yang bagus. Yang keempat, saya ingin punya deposito. Yang kelima, saya punya asuransi. Yang keenam, saya ingin menguliakan anak saya ke luar negeri. Yang ketujuh, sampai ke 10, Bapak Ibu, nggak ada. Tuhan itu nggak masuk dalam prioritasnya. Padahal dikatakan dalam firman Tuhan, Matius 6 ayat 33 apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ini 10 hal ini Bapak Ibu akan ditambahkan kepada kita. Amin, Bapak Ibu, ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, kita tanpa kita sadari kita salah prioritas setiap hari. Ya, harusnya bangun pagi cari wajah Tuhan, kita saat teduh kita cari hadirat Tuhan supaya sukacitanya penuh di hari Minggu, ya, hari Senin dan hari-hari yang lain, ya, supaya rasa syukurnya penuh. Tapi ketika kita nggak cari hadirat Tuhan, kita fokus sama WA, fokus sama Facebook, fokus sama TikTok, ya. Apalagi kalau hari-hari ini Bapak Ibu, ya, kalau nggak scroll TikTok itu nggak enak. Siapa yang seperti itu, Bapak Ibu? Saya, ya. Saya juga suka scroll TikTok, Bapak Ibu, ya. Tapi saya memilih apa yang saya konsumsi di pikiran saya, gitu ya. Jadi prioritas yang benar, Bapak Ibu, ya, untuk kita bisa hidup merdeka dan bahagia di hari-hari kita. Yang pertama, prioritaskan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Prioritaskan Tuhan. Yang berikutnya adalah keluarga. Jangan salah. Yang pertama Tuhan, kedua keluarga, yang ketiga semua pekerjaan full time kita. Contoh, Bapak Ibu kerja ikut perusahaan A dari pagi sampai malam, sampai sore, ya ini berarti pekerjaan full time. Bapak Ibu prioritaskan juga, ya. Yang keempat baru pelayanan, ya, di dalam gedung gereja, organisasi, ya. Kalau bukan full time, tapi kalau full time berarti urutan yang ketiga. Tapi yang paling pertama adalah Tuhan. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Keluarga, ya, karena memang saya pernah baca firman Tuhan di Mazmur pasal 100 berapa gitu, ya. Jadi kerukunan dalam rumah tangga, ya, Bapak Ibu, itu adalah sumber berkat bagi rumah tangga, ya. Seperti minyak yang turun, ya, mengalir ke, Bapak Ibu pernah baca itu, ya. Bahkan ada lagunya, ya. Gunung Hermon yang kejanggut dan jubahnya turun, ya. Seperti itulah berkat Tuhan melimpah kepada keluarga-keluarga yang rukun, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, ya, kalau para istri banyak marah. Kenapa? Karena memang cewek lebih banyak berucap daripada cowok. Kalau cowok itu butuh jeda, Bapak Ibu, butuh spasi, ya, butuh spasi, butuh jeda, ya, untuk dia ini. Tapi kalau cewek kadang-kadang dia, gitu, ya. Jadi hati-hati, Bapak Ibu, jangan sampai kita menimbulkan marah, menimbulkan macam-macam sehingga rumah tangga kita nggak rukun. Kalau rumah tangga kita nggak rukun, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa melimpah? Jadi hati-hati. Yang kedua adalah keluarga. Apa sih panggilan kita, Bapak Ibu? Ya, panggilan kita untuk menjawab panggilan Tuhan Yesus. Mari ikutlah aku, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, ya, mau dibawa kemana Tuhan? Ya terserah Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu harus percaya kalau Tuhan sudah membentuk kita, ya, menjadi bejana yang indah, ditaruh dimanapun Bapak Ibu akan berhasil, ya. Ada yang tinggalnya di Indonesia, ya, tapi kerjanya ke luar negeri. Wah, itu kayak Jepang, ya. Itu kenapa? Karena memang juga dari Tuhan, ya. Jadi ada juga Bapak Ibu yang kerjanya, saya melihat kemarin di Facebook, di Instagram kalau nggak salah, tinggalnya di Malaysia,
Tapi setiap hari Bapak Ibu, ya sekolahnya di Kalimantan, penyeberangan. Kenapa? Karena hatinya masih cinta Indonesia. Jadi dia sekolahnya masih di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi nyebrang gitu ya, nggak tahu jalan berapa kilo gitu ya. Kenapa? Karena hatinya masih di Indonesia. 5 hal Bapak Ibu yang Tuhan Yesus nggak pernah katakan dalam Alkitab, tapi diajarkan dalam dunia ini yang kadang-kadang kita masih follow ya. Yesus katakan ikutlah aku ya, kamu akan kujadikan penjara manusia. Tapi kita nggak mau dengar itu Bapak Ibu. Kita sukanya dengar yang lain-lain. Ini ada 5 hal ya, 5 hal yang menjadi slogan kita, termasuk slogan motivator Bapak Ibu, termasuk itu sebenarnya di balik itu semua. Ini slogan yang ditawarkan Lucifer pada kita. Yang pertama, follow your heart ya, jadi ikuti suara hatimu. Ada nggak yang tidak seperti itu Bapak Ibu? Udah ikutin aja suara hatimu, itu yang paling benar. Menurut Bapak Ibu ini benar nggak? Halo? Kalau ada suara-suara seperti itu, udah ikutin aja suara hatimu, itu yang paling benar. Ya, salah Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, ikutlah aku. Yesus berkata, ikutlah aku. Jangan ikuti suara hatimu. Ya, firman Tuhan mengatakan hati manusia itu, ya, hati manusia itu Bapak Ibu, itu bisa mengeluarkan hal yang baik dan juga hal yang jahat. Ya, makanya waspada terhadap hati kita sendiri Bapak Ibu. Ya, kita merasa itu baik tapi sebenarnya itu jahat. Ya, sebenarnya itu salah. Ya, karena hati kita itu menipu. Ya, jadi jangan ikuti suara hati manusia, termasuk kita. Kadang-kadang jangan ikutin suara teman kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena belum tentu pendapatnya dia baik. Mending sama Tuhan, ikuti Tuhan. Ya. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Ini slogan-slogan yang dikasih sama orang-orang motivator. Ya, termasuk dulu saya berpikir benar Bapak Ibu, jadilah diri sendiri. Ya, tapi Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau ikut Yesus harus menyangkal apa? Dirinya. Gak bisa jadi diri sendiri. Kalau saya nuruti Yohanes Bapak Ibu, ngapain saya maju di depan ini? Mending saya bolos terus kok. Dijadwal sama Bu Daud, saya nggak mau. Dijadwal sama Mbak Nina, saya nggak mau. Ya, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu, entah itu 2010 atau 2000 berapa, atau mungkin di bawah 2010, ketika Pastor Daud, Pak Daud, Bapak Ibu, nembak saya tiba-tiba untuk Mas Yohanes, hari Minggu malam khotbah ya. Saya langsung karena waktu itu saya kan masih muda Bapak Ibu ya, saya masih dan saya berhenti sejenak. Ya, kalau cowok itu nggak langsung jawab Bapak Ibu. Ini kalau cewek langsung enggak gitu. Tapi kalau cowok dia berhenti sejenak. Habis itu, oke Pastor siap gitu ya. Untuk saya mau Bapak Ibu merespon. Ya, kenapa? Karena saya percaya ketika kita mau merespon panggilan Tuhan, Bapak Ibu akan dimampukan sama Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu. Ya, jadi jangan jadi diri sendiri. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan, kalau kamu mau ikut Yesus, kalau kamu mau ikut aku, sangkalah dirimu. Kalau Bapak Ibu males, ya Bapak Ibu harus belajar disiplin. Hari-hari ini Bapak Ibu saya juga belajar disiplin. Ya, karena saya melihat, saya kok kemarin 102, 103. Puji Tuhan, hari ini sudah 97 kilo. Ya, nanti beberapa minggu lagi ketika saya maju di sini, mungkin saya 90 kilo Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya juga punya target. Kalau hidup kita sehat, kita juga memuliakan Tuhan. Ya, kalau kita menjaga pola makan kita, menjaga pola tidur kita juga memuliakan Tuhan dengan tubuh yang sehat, gitu ya. Jadilah diri sendiri, salah. Menyangkal diri itu yang benar. Kalau Bapak Ibu sukanya hari-hari ini masih jatuh bangun dalam pornografi, suka nonton-nonton film-film yang nggak benar, Bapak Ibu harus sangkal diri. Ya, atau Bapak Ibu mungkin masih suka untuk macam-macam apapun yang Bapak Ibu sebenarnya suka. Kalau nggak cocok sama firman Tuhan, ya harus tinggalkan. Amin Bapak Ibu. Ya, kebiasaan marah-marah, kebiasaan mabuk-mabukan, ya, judi, ya, harus sangkal diri. Ya. Habis itu yang ketiga, ya, ditulis besar-besar di Facebook, believe in yourself. Ya, percaya kepada dirimu sendiri. Ya. Yesus berkata, percayalah kepadaku, ya, dan tinggallah di dalam aku. Jangan percaya sama diri sendiri Bapak Ibu. Ya. Motivator itu selalu keakuan, tapi Yesus berkata semuanya kepada Tuhan. Ya. Percaya diri boleh Bapak Ibu, tapi kalau percaya kepada
pada diri sendiri terus-menerus, kita nanti akan jatuh seperti Lucifer. Yang keempat, Bapak Ibu, ya, jalani apa yang kamu anggap benar. Ya, jadi salah dalam memilihnya, hati-hati. Ya, jalani apa yang kamu anggap benar. Firman Tuhan berkata, Bapak Ibu, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya, ini luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun nanti kita sudah mati, kalau kita ya mengikuti jalannya Tuhan Yesus, ya, dan kita percaya sama Tuhan Yesus, walaupun nanti kontrak kita di bumi sudah selesai, ya, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama Tuhan dengan Tuhan Yesus dan para orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan, yang sudah diputuskan untuk kita bernostalgia lagi. Amin, Bapak Ibu. Ya. Yang kelima, Bapak Ibu, jebakan-jebakan yang dibuat sama motivator, sama apapun itu, ini sebenarnya juga jebakan dari iblis atau Lucifer, ya. Selama kamu happy, lakukan aja. Nah, ini hati-hati, Bapak Ibu, ya. Selama kamu happy, lakukan aja. Kalau itu yang gak membuat kamu happy, ya jangan dilakukan. Ini hati-hati, Bapak Ibu, ya. Ya, kalau happy-nya baik, happy-nya benar, tapi kalau happy-nya melukai sesama atau melukai hati Tuhan, jangan dilakukan, Bapak Ibu, ya. Yesus berkata, untuk apa seorang mendapatkan dunia ini tapi kehilangan nyawanya sendiri, ya. Bahkan Yesus pernah berkata kepada Lucifer, Bapak Ibu, ya, ketika Tuhan Yesus disuruh untuk loncat, Bapak Ibu, ya, disuruh loncat sama Lucifer, sama ular, sama naga itu, Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata apa? Lucifernya menawarkan apa? Segala apa yang kamu lihat ini akan menjadi kepunyaanmu. Ya, kalau Bapak Ibu baca di Matius 4, ya. Habis itu Yesus berkata apa? Ya, menyala kau iblis, ya. Takutlah hanya kepada Allah. Jadi Yesus itu dengan tegas mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, jangan pernah takut sama iblis, takut hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus punya rasa takut sama Tuhan. Takut itu bukan takut ketakutan, bukan. Takut itu hormat, Bapak Ibu. Kita punya rasa takut, rasa hormat sama Tuhan itu penting dalam kehidupan kita, ya. Kelihatan happy, kelihatan bahagia, ya. Mungkin kalau saya punya beberapa teman-teman, Bapak Ibu, yang sampai sekarang masih bersahabat, ya. Kenapa? Karena saya masih ada di dunia, nggak mungkin saya istilahnya nggak bersahabat sama orang-orang yang walaupun dia KTP-nya Kristen, Bapak Ibu, tapi happy-nya setiap malam itu selalu cari tempat-tempat dunia gemerlap. Ya, kenapa? Karena memang ditanam di tempat yang enak terus-menerus, Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita biasa ditanam sama Tuhan di hal-hal yang rohani, kita ditaruh sama iblis di tempat yang nggak enak, kita pasti memberontak untuk kembali kepada perintah Tuhan. Ya. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita sering kasih makan itu ke dalam diri kita, ya. Nah, ini contoh tanpa kita sadari, bukan hal-hal yang cuma rohani. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, kita juga kasih makan tubuh kita makanan yang enak, ya. Makanan-makanan yang enak. Kita itu, Bapak Ibu, sama tubuh kita itu juga sama, punya satu target, ya. Makanan yang enak, bergizi supaya sehat, ya. Gitu, ya. Kalau jiwa biasanya Bapak Ibu kasih apa? Ya, dengerin musik, ya, Spotify, apalagi Bapak Ibu macam-macam, ya. Habis itu nonton film, gitu, ya. Saya hari-hari ini jarang nonton film, ya. Lebih banyak, ya, mungkin scroll yang pendek-pendek gitu, Bapak Ibu. Ya, saya suka khotbahnya Bibilan, saya suka khotbahnya, saya cuma pendek-pendek, Bapak Ibu. Kalau nonton film nunggu 1 jam 2 jam kelamaan, gitu, ya. Itu apa? Karena kita butuh jiwa kita diisi, tubuh kita aja kita butuh makanan yang bergizi, Bapak Ibu. Saya belajar dari Adira, ya. Adira itu bukan orang yang kenal Tuhan Yesus, tapi dikasih hikmat untuk menjaga tubuhnya sehat. Kalau Bapak Ibu lihat usianya 53 tahun, kalau ketemu Adira yang seperti 40 tahun, Bapak Ibu, benar-benar wajahnya semuanya kencang, ya. Kemarin nggak sengaja, Bapak Ibu, saya lihat di Facebook atau Instagram atau YouTube, ya, ada yang usia 60, ada yang usia 70, 80, akhirnya dikasih tahu sama Adira, ya, Bapak Ibu. Wow, luar biasa, tubuh kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri loh kalau kita menjaga tubuh kita. Contoh dari makanan yang kita makan setiap hari lebih banyak protein dan serat daripada karbohidrat, tapi kita lebih banyak memilih nasi pesak. Ya, orang Indonesia itu kalau nasinya gak banyak, saya dulu kayak gitu, Bapak Ibu. Tapi sekarang saya nasinya sedikit, gitu, ya. Tapi nambah gitu, sama aja, Bapak Ibu.
Enggak ya. Jadi proteinnya lebih banyak, ya Bapak Ibu. Seratnya juga banyak, nasinya sedikit, ya. Kalau sahabat saya Pak Ferry Ngantung, ya, guru gizi saya mengatakan dia sudah 10 tahun lebih nggak makan nasi. Ya, dia makan karbonnya apa? Dia makan karbonnya bukan kentang, bukan ubi, bukan talas, bukan enggak. Makan karbonnya kebanyakan walaupun yang dikukus. Kenapa? Karena kadar glikemiknya cuma 5%. Makan banyak nggak menaikkan gula darah. Ya, makan sedikit pun kenyang. Kenapa? Karena dia punya seratnya tinggi. Jadi ada beberapa karbohidrat seratnya tinggi, Bapak Ibu. Ya, tapi gizinya juga tinggi. Rendah glikemik, rendah gulanya. Karbonnya itu rendah sekali. Ya cuma 5%. Nasi 70%, Bapak Ibu. Jadi kalau ingin cepat gemuk makan nasi, ya. Ikannya banyak, Bapak Ibu. Ya, ikannya sedikit, nasinya yang banyak, pasti gemuk, ya. Tapi kalau Bapak Ibu makan nasinya sedikit, ya saya kemarin belajar dari Adirai. Saya makan jam 8 malam terakhir, ya. Saya makan lagi kemarin jam 1, jam 2 siang gitu ya. Enak ya. Saya rasa mungkin lambung saya akan kumat. Enggak, Bapak Ibu, enggak kumat. Jadi dari jam 1 atau jam 2 siang sampai jam 8 malam ya saya makan aja. Tapi setelah itu saya puasa dari jam 8 sampai jam 1, jam 2 siang. Kenapa? Karena saat kita puasa, tubuh kita itu memakan istilahnya ini ya. Jadi karbo itu nggak apa ya betul ya. Saya menjelaskan sedikit tentang kesehatan. Jadi karbo yang kita banyak makan Bapak Ibu setiap hari, ya, itu bukan hanya liver, bukan hanya pankreas, ya. Ketika kita banyak makan karbo gula, pankreas akan mengeluarkan apa namanya insulin, ya. Tapi kalau kebanyakan kasihan pankreasnya. Nah, karbo ini Bapak Ibu itu akan disimpan sama tubuh kita, ya. Disimpan jadi lama-lama Bapak Ibu karbo ini bukan hanya jadi gula, tapi lama-lama kalau livernya nggak cukup, pankreasnya sudah aus dan lain sebagainya, ini akan jadi lemak, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu, saya ini nggak suka makan babi, saya ini nggak suka makan ayam, nggak suka makan, tapi kok saya lemaknya banyak nggak gemuk ya, karena makan nasi. Intinya apapun yang kita makan gulanya tinggi, karbonnya tinggi, itu pasti akan jadi lemak, Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu kurangi karbonnya, ya nanti akan langsing, gitu ya, akan bagus tubuhnya. Kenapa? Karena sedikit gulanya, sedikit karbonnya, ya. Nah, Adirai mengatakan ini di luar ini ya. Adirai mengatakan Bapak Ibu itu ada rahasianya, yaitu dengan cara apa? Bapak Ibu harus latihan berat badan minimal. Kalau Bapak Ibu nggak ke fitness, Bapak Ibu apa? Kalau cowok itu push up, gitu ya. Habis itu plank. Masa itu selalu plank. Plank itu yang tangannya gini, ya gitu ya, plank itu ya. Plank itu kayak push up Bapak Ibu, ya. Habis itu kalau bisa push up ya push up. Itu juga melatih otot, melatih perut, melatih semuanya Bapak Ibu. Setelah latihan otot, ya yang pertama latihan otot, yang kedua jalan yang cepat. Itu namanya latihan kardio, ya. Yang pertama latihan berat, bisa angkat besi, bisa push up. Yang kedua latihan kardio, supaya akan membakar gula. Setelah membakar lemak yang latihan pertama, yang kedua membakar gulanya lebih cepat. Lama-kelamaan sehat, Bapak Ibu. Saya pernah ketemu sama teman saya, namanya Pak Lianto. Kadar gulanya Bapak Ibu 650. Bisa bayangkan kadar gulanya 650, ya. Saya tanya, Pak, gimana Pak dulu Pak? Mata saya hampir nggak kelihatan Pak Yohanes. Kadar gula saya tinggi. Setiap hari saya harus suntikan insulin, gitu ya. Dan itu bertahun-tahun Bapak Ibu, ya. Akhirnya ya dia mengurangi nasi, mengurangi semuanya. Dia latihan olahraga, ya, dan minum satu hal yang murah yang Tuhan ciptakan, Bapak Ibu, yang ada di samping rumah Bapak Ibu, yang di desa-desa banyak, namanya daun kelor, Bapak Ibu, ya. Jadi air mendidih, Bapak Ibu, ya, air mendidih dimasak sampai mendidih, lalu dimasukkan daun kelornya dikeringkan, Bapak Ibu, ya, kena matahari tapi dikasih kain supaya keringnya nggak sampai kuning, keringnya hijau. Daun kelor Bapak Ibu ambil, ya, mungkin di samping-samping pohon, di samping-samping sungai itu banyak, ya. Daun kelor diambil, Bapak Ibu, setelah itu mungkin dicuci atau dibersihkan gitu ya. Setelah itu Bapak Ibu kena matahari tapi jangan langsung kasih kain supaya nanti dia keringnya hijau, gitu ya. Setelah hijau Bapak Ibu udah bisa bikin teh kelor. Tapi jangan daunnya dimasukkan ke dalam air yang mendidih, rusak daunnya Bapak Ibu. Jadi air yang mendidih dituang kepada daun kelor. Setelah itu baru diminum. Itu yang dilakukan sama Pak
Pak Lianto, akhirnya sehat Bapak Ibu sampai sekarang. Ya, mengurangi semua karbo, olahraga berat. Yang pertama latihan otot, yang kedua latihan kardio, yang detak jantung ini kalau bagus, dia membakar gulanya lebih cepat. Ya, akhirnya sehat. Nah, kita aja Bapak Ibu itu sangat protek sama kesehatan kita, betul nggak Bapak Ibu? Ya, sama kesehatan tubuh dan lain sebagainya, ya. Ya, bahkan kita juga ngasih film-film, ngasih hal-hal yang enak untuk pendengaran kita supaya jiwa kita itu luar biasa gitu ya. Ya, jiwa kita supaya nyaman, enak gitu ya. Tapi Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu ya, kita juga diingatkan sama Tuhan untuk kita juga melatih apa? Kerohanian kita. Rohani kita itu juga harus dikasih makan. Kasih makannya pakai apa Bapak Ibu? Yang bolak-balik dikasih tahu sama Bu Daud, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya ini juga males baca Alkitab ya. Bahkan orang-orang yang menginjil pun itu kalau setiap hari disuruh baca Alkitab juga males. Tapi mereka sadar bahwa mereka ini hidup di dalam tubuh yang memang sudah bobrok, sudah rusak, inginnya berbuat dosa. Makanya Bapak Ibu, tubuhnya dilatih untuk membaca firman Tuhan, sehingga rohnya kuat ketika nanti banyak badai, banyak godaan. Bapak Ibu kok tetap bersuka cita, kok tetap bersyukur, kok full ya, benar-benar mengalami kepenuhan sukacita, kepenuhan kebersyukuran. Kenapa? Karena rohnya juga dilatih dengan membaca firman Tuhan ya, membaca firman Tuhan dan juga berdoa. Jadi yang kekal itu nanti Bapak Ibu ya, tubuh yang nanti sehat seperti Adirai itu akan kita tinggalkan Bapak Ibu ya. Bahkan nanti wajah yang ganteng, yang cantik itu juga nanti akan kita tinggalkan ketika nanti sudah usia 80-90 ya. Dulunya kalau Ibu benar-benar mau lihat ya, lurus mungkin 30-40 tahun yang lalu masih cantik Bapak Ibu ya. Sekarang tambah cantik Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sekarang Bapak Ibu kita lihat kita masih kuat, masih ini ya, nanti pasti akan semuanya akan berlalu Bapak Ibu ya. Roh yang kekal, karena roh kita ini akan kita bawa sampai kepada surga Bapak Ibu ya. Yang menghidupi tubuh dan jiwa itu adalah roh kita. Mana yang sering kita kasih makan? Kalau tadi Bapak Ibu saya kasih saran-saran kesehatan itu wah biasa sekali ya. Kita rela untuk melakukannya supaya kita sehat. Tapi untuk roh ini kita juga harusnya rela. Ada amin Bapak Ibu ya, supaya apa? Roh kita juga terbawa sampai di surga, dan ketika kita di surga roh kita sudah siap. Kenapa? Karena punya kebiasaan memuji dan menyembah Tuhan ketika di bumi Bapak Ibu ya. Firman Tuhan itu roh, firman Tuhan itu makanan roh. Yosua pasal 1 Bapak Ibu kalau baca ya, renungkanlah firman itu siang dan malam, maka apapun yang akan dikerjakan akan dibuat beruntung dan berhasil sama Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi kalau merenungkan firman Tuhan jangan cuma pas hari Minggu. Semangat baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan jangan cuma pas hari Minggu, tapi setiap hari kita mau latih, kita mau disiplinkan diri kita supaya kita mirip seperti Yesus Bapak Ibu ya. Paulus itu mau berkorban, mau ini sebenarnya bukan apa namanya, bukan sekonyong-konyong luar biasa seperti itu Bapak Ibu, tapi Paulus melatih dirinya setiap hari ya. Kalau roh kita kuat Bapak Ibu, kalau roh kita kuat maka kita akan suka untuk berdoa. Kalau roh kita kuat kita akan suka untuk baca firman Tuhan. Tapi kalau roh kita nggak kuat Bapak Ibu, kita mau baca firman Tuhan, mau berdoa, kita akan malas-malasan. Betul Bapak Ibu ya. Jadi gampang untuk mengetahui. Kalau sakit kan gampang, mukanya pucet, wah itu rokok ini. Jiwanya stres gampang. Di mana Bapak Ibu? Mantul begitu. Saya kemarin cerita sama Bu Daud gitu. Saya punya tetangga ini spesial Bapak Ibu ya. Saya sempat juga berdebat gitu, jangan lempar rumah saya gitu. Dia ngomong Bapak Ibu, loh yang saya lemparkan itu hantu kecil. Loh ya, yang saya ajak ngomong ini nggak taunya apa bisa melihat ya, bisa dunia lain, bisa. Jadi memang jiwanya Bapak Ibu, jiwanya itu benar-benar ini ya. Jadi akhirnya mungkin dia melihat itu ada setan bilang, itu ada setan, jadi kayak gitu ya. Jadi tubuh kita pasti jaga supaya kita, karena manusia itu takut mati Bapak Ibu ya. Manusia itu takut mati, nggak siap untuk mati.
Tapi kalau Bapak Ibu tanya sama Paulus, sama orang-orang yang sudah dimerdekakan, sudah dewasa, mereka tuh tambah yang cepat dan kepingin ketemu Bapaknya, kepingin ketemu Tuhan Yesus ya. Jiwa kalau nggak dijaga Bapak Ibu, ya tempatnya dibenur sama porong ya. Nah roh kita ini juga harus dijaga Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya kalau rohnya dijaga, kita akan kuat. Kalau kuat tandanya gampang. Kalau Bapak Ibu suka baca firman Tuhan hari-hari ini, percayalah roh Bapak Ibu akan kuat. Roh Bapak Ibu kuat ya. Bapak Ibu kalau hari-hari ini mulai baca firman Tuhan, besok baca firman Tuhan, itu menggambarkan bahwa roh kita ini kuat. Tapi kalau kita sudah nggak suka sama baca firman Tuhan dan berdoa, kita harus sadar itu itu ragu-ragu yang paling berbahaya Bapak Ibu. Kalau kita sudah mulai nggak suka untuk baca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk dikasih kesempatan untuk kita bisa melayani, mungkin melayaninya nggak harus melayani apa, tapi kita mendoakan orang sakit aja ya. Tapi kalau kita suka, berarti roh kita kuat. Tapi kalau semuanya nggak suka, hati-hati Bapak Ibu ya, hati-hati. Kenapa? Karena mungkin ya iblis sudah menarik kita sedemikian jauh sehingga kita silau bukan sama pribadi Yesus, tapi kita silau sama berkat-berkatnya toh. Hati-hati Bapak. Silau sama karunia, sama ini, itu yang dilakukan Lucifer. Lucifer itu suka sama karunia, dia memimpin para malaikat dan lain sebagainya ya. Tapi dia lupa Bapak Ibu ya, dia lupa bahwa dia harus tunduk dan hormat sama Allahnya. Bagaimana? Kita masuk ke poin. Tadi itu masih prolog Bapak Ibu. Ini sekarang poinnya. Bagaimana kita memiliki sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Penting Bapak Ibu. Ya, yang punya catatan perlu dicatat. Kalau saya Bapak Ibu kadang-kadang saya ini visual. Saya nyatat itu kesuwen. Saya rekam ya. Jadi banyak hamba Tuhan yang di sini yang entah dari pusat, Bu Gaul, Mbak Nina semua itu saya sering rekam. Kenapa? Karena pas saya lagi nganggur saya dengerin. Kemarin pesan firman Tuhan bagus. Jadi HP saya gunakan untuk merekam. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Yang pertama, rajinlah dalam berdoa dan membaca firman Tuhan. Amin. Yang pertama kita harus rajin dalam berdoa dan membaca firman Tuhan, karena ini yang membuat roh kita kuat Bapak Ibu ya, yang memberkati. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan itu percayalah Bapak Ibu akan diberkati ya. Harta karun dunia dan surga itu terletak kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak suka sama kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diisi sama hal-hal yang lain. Ya kalau hal-hal yang lain itu sampah semua, maka rumah kita, tubuh kita ini Bapak Ibu, itu akan menjadi tempat sampahnya setan. Masih ingat kisah Bapak Ibu, ada satu pribadi ya yang kerasukan setan ya Bapak Ibu, dan akhirnya dia sembuh ya, dan setannya pergi. Ketika setannya Bapak Ibu yang sudah melalang buana kepada pasir, kemana-mana ke hutan, wah kok nggak enak ya tempatnya ini ya. Habis itu dia kembali lagi. Kenapa? Karena di rumah yang lama itu enak. Kenapa? Kotor Bapak Ibu. Rumah yang lama itu kotor. Orang ini nggak suka berdoa, nggak suka baca firman Tuhan, nggak suka macam-macam yang berbau rohani. Akhirnya dia kembali, tapi kembalinya nggak sendirian. Kembalinya membawa apa Bapak Ibu? Membawa pasukan ya, legion. Ngeri Bapak Ibu ya. Makanya jangan sampai hati kita kosong, rohani kita kosong. Nanti gampang untuk kerasukan Bapak Ibu ya. Gampang untuk tiba-tiba stres, marah dan lain sebagainya, memuncak gitu Bapak Ibu, hati-hati. Jadi yang pertama kita rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Ada banyak kebaikan bagi orang yang rajin mencari firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Iblis mau kita selalu malas dalam membaca firman Tuhan. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita punya sifat kemalasan yang bertumpuk-tumpuk, yang bertahun-tahun, itu sebenarnya hasil buahnya iblis untuk membuat kita malas untuk mengetahui firman Tuhan. Ya. Makanya hari-hari ini Bapak Ibu banyak orang-orang Kristen ya yang dulunya ke gereja, entah itu Katolik, Protestan, kita tiba-tiba Bapak Ibu jadi ada yang jadi penghuju, ada yang jadi macam-macam dan lain sebagainya. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan tentang firman Tuhan, nggak punya satu doktrin yang kuat bahwa ketika percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Ini doktrin Bapak Ibu, ini ajaran bapak-bapak gereja, ya, ajaran bapak-bapak gereja. Percaya sama Tuhan Yesus pasti selamat dan akan dikasih rohnya yang kudus, yang membuat kita setia bukan manusia, tapi Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita sehingga kita bisa setia dan mengasihi Tuhan Yesus.
Jadi ketika Bapak Ibu nanti sampai pada kesudahannya, Bapak Ibu masih bisa setia dan mengasihi Tuhan Yesus. Itu bukan karena kekuatan kita, itu kekuatan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Makanya kita perlu melatih diri kita untuk membaca mendengarkan firman Tuhan. Itu poin yang pertama, untuk kita punya sikap hati yang takut dan hormat sama Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua Bapak Ibu, memiliki kerendahan hati, penundukan hati, mau mengakui kelemahan-kelemahan dosa kita, ya, mau dibentuk sama raja di atas segala raja. Poin yang kedua ini memiliki kerendahan hati, penundukan hati, mau mengakui kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kalau aku ngaku dosa-dosaku, kesalahanku sama pembimbingku, sama senior rohaniku, mentorku, mungkin aku malu. Gak apa-apa Bapak Ibu, bisa ngaku di hadapan Tuhan. Ceritakan semuanya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu minta kekuatan Roh yang Kudus untuk Tuhan, saya nggak mau hidup dalam dosa ini. Kasih saya kekuatan. Bapak Ibu tahu Bapak Ibu, kita pasti akan jatuh bangun. Tapi kalau kita menyadari kita punya Rohnya yang Kudus, Bapak Ibu akan takjub bahwa kita mampu untuk melewatinya itu semua. Amin Bapak Ibu. Jadi harus mau dibentuk sama raja di atas segala raja. Ya, ada satu nyanyian bagus sekali ya. Bagaikan bejana siap dibentuk ya, dan dibentuk sesuai dengan kerelaan Tuhan, bukan sesuai dengan kerelaan kita, tapi sesuai dengan kerelaan Tuhan ya. Tuhan mau kita berubah hati kita, bertobat dan nggak nyimpan Bapak Ibu. Nah hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita masih suka nyimpan ya, nyimpan itu apa ya? Nyimpan itu kayak contohnya Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah di sini, hari Sabtu saya mengambil satu keputusan untuk saya membuka blokir orang yang saya mantau Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena mungkin sekitar 16-17 juta uang saya hilang gitu ya. Saya percaya sama dia, akhirnya uang saya 16-17 juta mau dikembalikan besoknya, nggak tahunya semua itu cuma ngomong kosong ya. Secara manusia saya mantau Bapak Ibu. Akhirnya saya blokir. Kenapa? Saya nggak mau berurusan berbisnis sama dia dan sebagainya. Tapi Tuhan ingatkan saya, nggak tahu melalui pastor siapa, melalui video TikTok begitu. Jadi saya dengerin ini langsung diingatkan sama Tuhan. Ya, kamu nggak bisa. Kamu memblokir, kamu nggak ini apa-apa. Bagaimana kamu mengasihi yang kelihatan, sedangkan yang nggak kelihatan aja kamu nggak bisa mengasihi. Setuju Bapak Ibu? Ya, akhirnya saya nggak nyimpan. Nah, hati-hati kalau hari-hari ini kita banyak nyimpan. Ya, bukan nyimpan pil atau wil ya, bukan Bapak Ibu ya, tapi nyimpen perasaan ya, nyimpen marah, nyimpen dendam, nyimpen macam-macam, termasuk nyimpen dosa yang paling enak, yang mengenakan kita harus lepaskan Bapak Ibu, jangan disimpan. Itu sampah yang membuat nanti ketika Roh Kudus sudah memerdekakan kita, roh jahat sudah nggak mengganggu kita, tapi ketika kita masih nyimpen, rumah kita kotor, tubuh kita kotor, dia akan membawa banyak pasukan lagi untuk masuk merusak kita lagi Bapak. Jangan mau ya. Jadi Tuhan mau kita untuk gampang untuk mengucap syukur, nggak nyimpan Bapak Ibu ya. Walaupun keadaan saat ini nggak mendukung Bapak Ibu ya, entah itu ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Dan sehingga keadaan yang mendukung ya, membuat tawa hati ya, bersungut-sungut ya, akhirnya jatuh dalam dosa. Memang tuh iblis itu pinter ya, keadaan kita nggak mendukung, membuat kita sungut-sungut, wangkal, akhirnya ada celah iblis masuk. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita setiap hari kita nggak full, nggak dipenuhi dengan sukacita dan penuh dengan ucapan syukur, celah iblis akan merusak hari baik kita itu akan terbuka lebar ya. Ketika kita beres bersama Tuhan Bapak Ibu, semuanya akan ditambahkan ya. Poin yang ketiga Bapak Ibu, bagaimana kita memiliki rasa takut dan hormat. Yang ketiga, sadari Bapak Ibu, seperti firman Tuhan minggu lalu ya, beberapa minggu lalu mungkin ya, yang dibawakan sama Mbak Nina. Sadari kita sudah dibawa tuntungan berkat kasih karunia Tuhan. Yang ketiga ini penting, kita harus menyadari kita sudah ada di dalam berkat tudung kasih karunia Tuhan.
Ya, orang Kristen yang sudah percaya sama Tuhan Yesus itu sudah diselamatkan dan mendapatkan karunia Roh Kudus yang akan menjaganya sampai pada Maranatha Tuhan menjemput dia bisa mengasihi Tuhan, dia bisa setia, itu karena kuasa Roh Kudus. Ya, sadari Bapak Ibu, kita dalam tuntunan berkat kasih karunia Tuhan sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi kita itu sudah dimerdekakan dari kutuk dosa. Ya, hidup dalam anugerah berkat Tuhan. Ya, dengan ditebus dengan darahnya yang mahal. Roh Kudus masuk dalam hidup kita, membuat kita bisa taat sama Tuhan. Ya, setan Lucifer tidak akan bisa taat sama Tuhan. Kenapa? Karena inilah yang membedakan kita sama Lucifer. Lucifer tidak punya Roh Kudus, kita punya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Roh Kudus itu adalah rohnya Tuhan sendiri yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan setiap hari, untuk taat sama Tuhan setiap hari. Ini kuasa Roh Kudus. Ya, yang keempat Bapak Ibu, ya, setelah ini selesai, tetap fokus Bapak Ibu. Yang keempat, disiplin, ya, termasuk ini mengingatkan saya, ya, untuk disiplin Bapak Ibu, ya, taati untuk setiap suara kebenaran firman Tuhan, disiplin untuk taati semua perintah Tuhan, ya. Itu contohnya seperti apa? Ya, disiplin untuk menaati semua perintah Tuhan, seperti Yesus Bapak Ibu, setia, ya, disalib, ya Bapak Ibu, sampai akhirnya dia disalib. Itu bukti Bapak Ibu, ya, bukti bahwa Yesus itu sangat setia sama Bapaknya Bapak Ibu, dan dia hidupnya sangat disiplin Bapak Ibu, ya, mengikuti perintah Bapaknya, mengikuti semua arahan Bapaknya Bapak Ibu, ya, sampai Yesus disalib, ya, bertekun. Jadi ketika Bapak Ibu disiplin dalam berproses membaca firman Tuhan, berdoa, Bapak Ibu punya pengetahuan akhirnya tentang doktrin Alkitab, kebenaran firman Tuhan, doktrin Kristen, bahwa di Kristen ini Bapak Ibu untuk masuk surga nggak membutuhkan banyak cara, satu cara aja. Apa Bapak Ibu? Percaya Yesus. Amin. Percaya Yesus, ya, dan kita akan diselamatkan. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juga juru selamat kita. Ya, dan itu Bapak Ibu, ketika punya iman seperti itu, iman itu juga kasih karunia, iman itu diberikan. Ya, ada orang yang diinjili Bapak Ibu sampai mulutnya yang injil ini berbusa-busa, tapi tetap bebal. Kenapa? Karena memang ada sebagian Bapak Ibu orang memang yang tidak dipilih sama Tuhan, yang mereka bukan bagian dari domba, ya, mereka adalah kambing-kambing Bapak Ibu. Sudah diinjili, sudah ditambah bom, ya, tambah kepingin hancurkan Israel, tambah kepingin ini dan sebagainya. Ya, memang, ya, itulah fenomena Bapak Ibu. Semakin Bapak Ibu tahu bahwa kita orang-orang pilihan Bapak Ibu akan semakin bersyukur. Amin. Poin yang terakhir Bapak Ibu, poin yang paling terakhir, poin 5, bagaimana kita taat, bagaimana kita takut dan hormat sama Tuhan. Bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Yang poin paling 5, pegangan tangan satu keluarga, ya, untuk bersepakat berdoa menyembah Tuhan setiap hari. Ya, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu sudah lama gak gandeng anaknya, gak gandeng pasangannya untuk berdoa bersama. Bapak Ibu mulai melakukan doa bersama. Karena saya percaya dimulai dari kerukunan keluarga, dimulai dari doa bersama satu keluarga Bapak Ibu, ya, berkat Tuhan itu akan melimpah, ya, dan sukacita itu akan melimpah Bapak Ibu. Bersepakat berdoa menyembah Bapak Ibu, ya. Kenapa? Karena saya percaya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berdoa, ngajak anak, ngajak istri, ya, ngajak pasangan, ya, mungkin kalau saat ini ada sebagian Bapak Ibu, ya, pasangannya diajak doa males gitu, ya, atau mungkin kondisi pasangannya mungkin nggak tahu entah di mana gitu, ya. Tapi Bapak Ibu, apapun yang bisa digandeng, entah anak, entah orang tua, apapun Bapak Ibu gandeng tangan. Kenapa? Karena saya percaya 2-3 orang berkumpul itu besar kuasanya. Amin. Ya, kadang-kadang kita itu doa sendiri itu malas. Tapi kalau Bapak Ibu doa satu keluarga, ya, ini berat Bapak Ibu. Kalau nggak dibiasakan membangun, kalau keluarga pastori itu sudah biasa dari kecil doa bersama, itu sudah biasa. Tapi mungkin sebagiannya nggak biasa, dibiasakan. Amin Bapak Ibu. Ya. Ini terakhir Bapak Ibu. Kita perlu sadar Bapak Ibu, nggak ada hubungan yang abadi dalam dunia ini. Ya, suami istri pun akan terpisah oleh kematian. Anak dan mama akan terpisah oleh kematian.
adik dan kakak akan terpisah oleh kematian, gitu. Ya. Suatu hari kita semua yang duduk di sini itu akan mati, akan kontraknya selesai, ya. Namun jiwa dan roh kita akan terus dibawa Tuhan masuk ke dalam Firdaus, masuk ke dalam surganya yang kekal, Bapak Ibu, untuk memuji dan menyembah Tuhan di surganya yang kekal. Karena kita diciptakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Semua ini akan ditinggalkan, ya, entah itu rumah, entah itu jabatan, pekerjaan yang membuat Bapak Ibu enjoy hari ini, itu akan semuanya akan, kalau kata Paulus, ini semuanya yang di belakang saya ini sampah. Kenapa? Karena nanti jiwa dan roh saya yang nanti akan bertemu sama Bapa. Ya, satu-satunya yang abadi adalah hubungan kita bersama Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Baik di bumi maupun di surga. Jadi hubungan yang kekal, yang abadi, Bapak Ibu, itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita ini diciptakan sama Tuhan. Makanya kita perlu belajar untuk mengasihi Tuhan ketika kita masih ada di bumi. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita masih bernafas, kita perlu belajar mengasihi Tuhan. Orang nggak sekonyong-konyong, Bapak Ibu, punya kasih yang luar biasa kepada Tuhan kalau nggak dilatih. Ada amin, Bapak Ibu? Ya, orang nggak sekonyong-konyong mau melayani Tuhan, mau menginjil, mau visitasi, mau berdoa untuk sesamanya kalau nggak dilatih. Semua itu perlu dilatih. Ya, mengasihi Tuhan pun perlu dilatih, Bapak Ibu. Ya, sama mau belajar main piano, belajar gitar, belajar main drum, itu juga perlu dilatih. Ya. Jadi hubungan sama Tuhan ini nggak taunya juga harus dilatih, Bapak Ibu. Harus terus-menerus dipelihara. Ya, harus terus, Bapak Ibu. Healing, ya, healing terbaik manusia adalah waktu bersama sumbernya, bersama Tuhan. Maria melakukan hal yang benar, ya, daripada Marta. Marta itu melayani Tuhan, Bapak. Tapi Maria duduk di bawah kaki Yesus, mendengarkan Yesus, menyembah Yesus, memuliakan nama Yesus, Bapak Ibu. Nah, ini terakhir, Bapak Ibu. Bapak Ibu perlu tahu, di surga digambarkan dalam Alkitab, Bapak Ibu. Ya, ini menjadi penghiburan bagi saya pribadi maupun bagi Bapak Ibu semua. Di surga digambarkan dalam Alkitab, Bapak Ibu, tempat penuh sukacita. Kenapa di bumi kita nggak belajar bersukacita? Kalau Bapak Ibu bangun pagi, Bapak Ibu masih dikasih nama sama Tuhan, artinya Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Amin. Kita perlu percaya di surga itu tempat penuh sukacita, tempat penuh kedamaian yang sempurna, cinta yang kekal, karena orang percaya berada dekat dengan hadirat Tuhan. Tapi di bumi itu bisa seperti di surga ketika Bapak Ibu mengundang hadirat Tuhan masuk dalam kehidupan kita melalui doa, penyembahan, pujian, dan pembacaan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, tempat yang nggak ada rasa sakit. Kalau Bapak Ibu hari-hari ini masih jatuh bangun dalam kok gampang sakit, ya sadari Bapak Ibu, karena tubuh ini akan ditinggalkan, nggak ada yang kekal. Ya, lu kok dicuri barangku, lah ini semua ini kan akan sirna, semua ini kan sampah yang tidak akan dibawa sampai kepada surga. Penderitaan, ya memang di bumi ini semuanya, Bapak Ibu, ya. Setelah Adam Hawa jatuh dalam dosa, wanita melahirkan aja akan mengalami kesakitan, pria laki-laki akan mengalami kesusahan, tanah kering, semuanya dikutuk, Bapak Ibu. Kenapa? Karena jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena dibujuk sama iblis, Bapak Ibu, ya, sama Lucifer. Kesedihan, kekhawatiran, dan juga akhirnya kematian. Ya, kalau dulu Bapak Ibu, andai kata Adam mendengarkan suara Tuhan dan setia, maka itu akan hidup kekal. Ya. Tapi firman Tuhan berkata, Allah turun bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Orang-orang percaya akan dipertemukan. Ini Bapak Ibu, ini satu penghiburan bagi kita yang mungkin hari-hari ini sedih, kita ditinggalkan sama saudara kita, ya, entah karena sakit, entah karena kecelakaan dan lain sebagainya. Orang percaya akan dipertemukan, disatukan kembali dengan orang-orang terkasih yang sudah meninggal dunia. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita akan dipersatukan dengan orang-orang yang kudus. Kitab Wahyu menggambarkan, Bapak Ibu, baca di Wahyu, ya, jalan-jalannya dari emas, Bapak Ibu, jalan-jalan surga. Kalau Bapak Ibu hari ini silau sama hal-hal yang ditawarkan dunia, itu nggak ada apa-apanya. Ya,
Yohanes menggambarkan Bapak Ibu ketika dapat penglihatan di Pulau Patmos, surga itu jalannya semua dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara, Bapak Ibu. Ya, apapun yang kita kumpulkan di dunia ini nggak ada artinya ketika kita masuk di surga. Wow, Bapak Ibu. Ya, ada sungai air kehidupan yang dijadikan sama Yesus. Kamu minum dari air sumber ini, kamu akan kehausan. Tapi kalau kamu minum dari air itu, kamu tidak akan kehausan. Bapak Ibu akan temukan air kehidupan itu. Ada ruang kata Allah, Yesus Kristus duduk. Kita orang percaya akan menyembah, melayani Tuhan seumur hidup kita. Bapak Ibu, artinya apa? Kalau kita pekerjaannya di surga, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Biasakan kalau di bumi, Bapak Ibu, kita juga memuji menyembah Tuhan. Ada amin? Ya kenapa? Karena nanti ketika Bapak Ibu sudah diputuskan, Bapak Ibu pekerjaannya memuji menyembah Tuhan dengan penuh sukacita, penuh semangat menikmati semua kebaikan Tuhan. Ya. Dan itu harus kita nikmati mulai di bumi. Makanya Yesus ngomong, jadilah di bumi seperti di surga, Bapak Ibu. Ya, kita hadirkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menerima tubuh yang dimuliakan, yang sempurna, yang bebas dari penyakit, bebas dari dosa. Amin, Bapak Ibu. Ya, kita akan pakai tubuhnya akan digeletak, Bapak Ibu. Kenapa tubuh ini penuh dengan dosa? Daging ini akan menarik tubuh kita untuk menarik jiwa kita untuk terus berbuat dosa. Ya. Kita akan menerima upah dari pelayanan kita selama di bumi, ya. Kesetiaan kita, ya, ada mahkota, ya. Kalau Mbak Nina simbolkan itu, mahkota, ada macam-macam gitu ya. Simbol pengakuan yang lainnya, ya. Dan ini akan menambah sukacita kita penuh, Bapak Ibu, dengan rasa syukur. Kenapa? Karena ada upah yang besar bagi orang yang setia, orang yang suka melayani, orang yang suka mendoakan orang sakit, yang suka membantu sesamanya. Ada upah, Bapak Ibu. Inilah pengharapan orang-orang Kristen yang percaya sama Tuhan Yesus. Inilah penghiburan kita, Bapak Ibu, ya, menghabiskan kekekalan di hadirat Tuhan nanti di surga. Ya, untuk kita nantinya, Bapak Ibu, di surga menghabiskan kekekalan di hadirat Tuhan, kita juga belajar di bumi menghadirkan hadirat Tuhan di rumah tangga kita, ya, anak cucu kita. Kalau Bapak Ibu punya pasangan, Bapak Ibu punya anak, punya ini, Bapak Ibu hadirkan untuk mereka bisa merasakan hadirat Tuhan, mengalami pemenuhan sukacita sejati yang melebihi apapun yang ada di bumi ini, yang membuat Bapak Ibu silau hari ini, ya, seperti yang dikatakan di Yeremia pasal 29 ayat, bisa dibuka, Mas? Yeremia pasal 29 ayat 13 kalau nggak salah. Rancangan Yeremia pasal 29 ayat 13. Yeremia 29 ayat 13 mungkin. Karena aku tahu Yeremia ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya untuk menutup renungan pada siang hari ini. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku menengahi kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan kita yang penuh harapan. Bapak Ibu sadari, 70 kalau ada bonus 80 tahun, kalau ada bonus 90 tahun, kalau 100 tahun ke atas, kasihan, ya. Kasihan Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu perlu tahu, hidup kita ini singkat, ya. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera itu bukan di bumi, Bapak Ibu. Di bumi ini kita sebagai makhluk, sebagai manusia asing, kita ini manusia surgawi. Bapak Ibu harus sadari, kita ini manusia surgawi, ya, yang ditaruh di bumi, dipilih Bapak Ibu untuk diselamatkan kembali kepada surga, Bapak Ibu, ya. Kita harus tahu, ya, rumah kita itu bukan di bumi, rumah kita di surga. Kita akan kembali, Bapak Ibu, ya, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, ya, hari depan yang penuh harapan, yaitu di surga nanti, ya.